Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Langit pagi di kota kecil itu selalu tampak sendu. Kabut tipis masih menyelimuti jalanan ketika langkah kaki Sisil menjejak pelataran sekolah. Seragam putih abu-abunya tampak rapi, rambut panjangnya dikuncir setengah, dan tas ransel biru tua menggantung anggun di punggungnya. Seperti biasa, ia datang lebih awal. Sisil selalu datang sebelum bel sekolah berbunyi, bukan hanya karena ingin terlihat disiplin, tapi karena ia memang mencintai suasana hening sebelum semua siswa datang dan bising menguasai ruang-ruang kelas. Sekolah itu bukan sekolah elit. Hanya SMA negeri biasa di ujung kota. Bangunannya tak mulus, catnya mulai pudar, dan halaman depannya kadang becek setelah hujan malam. Tapi bagi Sisil, tempat ini seperti rumah kedua. Disinilah ia bisa menjadi dirinya. Siswi terbaik, ketua kelas yang disegani, dan anggota aktif organisasi OSIS. Sisil berjalan menyusuri koridor panjang menuju kelas 11 IPA 2. Tangannya menggenggam novel yang baru ia pinjam dari perpustakaan semalam, judulnya Bulan Terbelah di Langit Tokyo. Langkahnya ringan, dan senyum kecil terukir di bibirnya. Tapi senyum itu menghilang seketika ketika ia membuka pintu kelas dan melihat seseorang terlelap di bangkunya. Bangku paling belakang, dekat jendela. "Reno," gumamnya pelan, nyaris seperti desahan kesal. Reno, dengan wajah setengah tenggelam di atas meja, mengorok pelan. Rambutnya acak-acakan, seragamnya tidak dimasukkan, dan sepatu sebelah kirinya bahkan belum terikat sempurna. Seperti biasa, ia datang pagi-pagi bukan untuk belajar lebih dulu, tapi untuk tidur sebelum guru datang. Sisil menghela napas. Setiap hari dia merasa seperti diberi tantangan hidup baru hanya karena Reno duduk di belakangnya. Bukan hanya soal kebisingan, tapi juga soal kebiasaannya yang suka menyenggol, melempar kertas, atau paling menyebalkan, minta contekan tugas. "Reno," panggil Sisil, agak keras kali ini. Pemuda itu menggeliat, mengangkat kepala perlahan seperti kura-kura yang baru bangun dari tidur panjang. Matanya masih setengah terpejam. Tapi begitu melihat Sisil, bibirnya langsung menyunggingkan senyum usil. "Pagi, bidadari," sapanya sambil nyengir. "Kamu makin cantik hari ini. Mimpi kamu semalam aku tebak ya, tentang aku, kan?" Sisil melipat tangannya di dada. "Mimpi buruk, maksudmu?" "Wah, berarti aku sukses masuk mimpimu. Tapi jangan khawatir, mimpi buruk lama-lama bisa jadi indah kalau terbiasa." Sisil mendengus dan berjalan ke mejanya tanpa menanggapi lebih lanjut. Reno kembali menjatuhkan kepala ke meja, seperti tak ada kejadian apa-apa. Satu persatu siswa mulai berdatangan. Hiruk-pikuk pagi menjelma jadi keramaian khas anak SMA. Suara sandal gesek di lantai, obrolan bercampur tawa, dan dentingan pintu loker yang dibuka tutup. Kelas 11 IPA 2 berubah dari ruang sunyi menjadi medan sosial tempat semua karakter berkumpul. Di sudut kanan depan duduk Dini dan Yona, sahabat dekat Sisil. Mereka berdua juga termasuk siswa rajin, meski tak seambisius Sisil. Saat Sisil duduk dan mulai mengeluarkan buku pelajaran dari tas, Dini menoleh dan langsung menyapa. Kamu udah lihat tugas biologi? Kayaknya rumusnya salah deh di buku itu." Sisil mengangguk, cepat meraih buku catatannya. "Iya, aku perbaiki tadi malam. Nanti aku salin ke papan ya biar yang lain juga tahu." Yona menyenggol lengan Dini, lalu berbisik cukup keras agar Sisil ikut mendengar. "Coba lihat deh. Reno masih tidur. Udah jam segini." Mereka bertiga menoleh ke arah bangku paling belakang. Reno masih tertidur dengan mulut sedikit terbuka, kepala miring, dan satu tangan menjulur ke lantai. Sisil menghela napas untuk kedua kalinya pagi itu. "Heran deh. Kenapa orang kayak dia bisa naik kelas?" ucap Yona sambil memutar bola matanya. Dini mengangkat bahu. "Mungkin karena dewasanya nanti. Sekarang MAH, semoga nggak nyusahin kelompok lagi." Sisil diam. Ada yang membuatnya kesal setiap kali membicarakan Reno.
Bukan hanya karena kemalasannya, tapi juga karena dia tidak paham kenapa seorang seperti Reno bisa tetap tersenyum dalam segala ketidaksiapannya menghadapi hidup. Ia iri. Mungkin, iri pada ketenangan orang bodoh yang tak sadar bahwa ia sedang tertinggal jauh. Tapi Reno juga bukan orang yang benar-benar tak punya kualitas. Sisil pernah tanpa sengaja melihat sketsa-sketsa gambar di buku catatan Reno. Gambarnya tidak main-main, penuh detail dan ekspresi. Sekali waktu Reno pernah menggambarnya sedang membaca di perpustakaan, dan walau Reno tak pernah bilang, Sisil tahu itu dirinya. Ia ingat karena ada pita kecil di rambut tokoh dalam gambar itu, pita yang hanya ia kenakan saat itu saja. Sisil menepis pikirannya. Itu hal kecil, dan ia tidak ingin memikirkan Reno lebih dari yang seharusnya. Bel sekolah berbunyi. Siswa-siswa mulai menata meja, duduk dengan lebih rapi. Suara langkah guru wali kelas mereka, Pak Wawan, terdengar dari luar. Sisil berdiri dan bersiap memberi salam. "Selamat pagi, Pak." Serentak seluruh kelas menyapa ketika Pak Wawan masuk. "Pagi juga." "Duduk, duduk," kata Pak Wawan sambil meletakkan tasnya di meja guru. Pak Wawan adalah tipe guru yang dikenal santai tapi tegas. Rambutnya mulai memutih di bagian pelipis, dan kacamata tebal bertengger di hidung. Ia memperhatikan kelas sebentar, lalu mendesah. "Reno, bangun. Ini bukan rumah nenekmu." Sontak seisi kelas tertawa. Reno membuka mata, lalu duduk tegak seolah baru sadar di mana dia berada. "Maaf, Pak. Semalam saya bermeditasi terlalu dalam," katanya, menggoda tawa teman-temannya lagi. Pak Wawan hanya geleng-geleng kepala. "Oke. Hari ini kita mulai dengan pengumuman. Minggu ini, kalian akan diberi tugas proyek kelompok. Tema bebas, tapi harus berkaitan dengan pelajaran sains. Kalian bebas berkreasi, bikin poster, video, presentasi, eksperimen kecil, apapun. Yang penting kerjasama dan hasilnya bisa dipresentasikan minggu depan." Suasana kelas langsung ramai. "Saya yang tentukan kelompoknya," lanjut Pak Wawan cepat, "jadi jangan protes. Saya ingin kalian belajar bekerja sama dengan siapapun." Beberapa wajah langsung terlihat cemas. Sisil salah satunya. Kelompok pertama, Dini, Yona, dan Rehan. Kelompok kedua, Riko, Amel, dan Daffa. Kelompok ketiga, Sisil dan Reno. Seketika waktu seolah berhenti. Sisil menoleh cepat ke belakang. Reno menaikkan alis dan melemparkan senyum menangnya. "Dijodohin nih ceritanya," gumam seseorang dari barisan tengah. "Fix, proyek kita gagal," celetuk lainnya. Sisil menahan napas, matanya nyaris memancarkan kilat. "Reno? Lagi-lagi dia?" Jam istirahat datang. Sisil tidak langsung ke kantin. Ia berdiri di depan papan tulis, mencatat ulang beberapa poin yang akan dibahas dalam proyek. Tak lama, suara langkah malas terdengar dari belakang. "Partner terbaikmu sudah datang," ucap Reno santai, menyandarkan tubuh ke meja depan kelas. "Kamu nggak serius kan ngerjain proyek ini?" tanya Sisil langsung. Reno mengangkat bahu. "Tergantung. Kalau kamu ngajarin dengan sabar, mungkin aku serius." Sisil berbalik, menatapnya tajam. "Ini nilai kelompok, Ren. Aku nggak main-main." "Tenang, Sisil. Aku ini bukan seburuk yang kamu kira. Aku memang nggak suka rumus, tapi aku bisa gambar, bikin konsep visual. Kita bikin video presentasi aja, ya? Aku bisa bantu ilustrasinya." Sisil terkejut. Tidak menyangka Reno punya usulan yang terdengar. "Masuk akal? Kamu yakin bisa bantu?" Reno menegakkan tubuh. "Kalau kamu janji nggak galak." Sisil mendengus. Tapi kali ini, tidak dengan kesal, lebih ke arah bingung. Mungkin, hanya mungkin, proyek ini tak akan seburuk yang ia bayangkan. Di kantin, suasana ramai seperti biasa. Suara sendok garpu berdenting, obrolan siswa bercampur dengan teriakan penjual bakso dan es teh. Sisil duduk bersama Dini dan Yona, namun matanya sesekali melirik ke arah meja paling pojok. Tempat Reno duduk dengan kaki naik ke bangku, dan tangan sibuk mencoret-coret di buku gambar lusuhnya. "Kenapa kamu liatin dia terus?" tanya Yona curiga. Sisil buru-buru menunduk. "Enggak.
Aku cuma penasaran aja. Tadi dia bilang mau bantu bikin konsep visual. Mungkin memang dia ada bakat, tapi aku belum pernah lihat hasil nyatanya. Dini mengunyah gorengan sambil bicara. Reno tuh orangnya males, tapi kadang kalau udah tertarik sama sesuatu, dia bisa serius. Cuma, itu jarang banget kejadian. Aku tahu, jawab Sisil pelan. Aku pernah lihat sketsa dia waktu dia tinggalin bukunya di meja. Bagus banget. Detail. Tapi, tetap aja dia bikin orang sebel karena sikap seenaknya. Yona menyenggol bahu Sisil. Jangan-jangan kamu mulai suka ya? Sisil hampir tersedak. Apa? Gila aja. Aku suka sama cowok yang malas, bandel, dan nyebelin kayak dia. Tapi lucu juga sih kalau kamu beneran jadian, sahut Dini sambil tertawa. Gadis paling pintar sekelas jadian sama cowok paling bodoh. Sisil tak menanggapi. Tapi dalam hatinya, entah kenapa, ada satu sudut kecil yang merasa tertantang. Reno memang menyebalkan, tapi dia berbeda. Tidak seperti cowok lain yang sok pintar atau mencoba menyaingi Sisil. Reno tidak mencoba menjadi siapa-siapa. Dia hanya jadi dirinya. Aneh, jujur, kadang menyebalkan, tapi tidak palsu. Sepulang sekolah, Sisil pulang lebih lambat dari biasanya karena rapat OSIS. Ketika ia melintasi parkiran sepeda motor, ia melihat Reno duduk di pagar besi sekolah, menggambar sambil memakan gorengan yang entah dibeli di mana. Ia hendak berjalan saja, tapi Reno lebih dulu menyadarinya. Hei, Sisil. Sisil berhenti sejenak. Apa lagi? Reno turun dari pagar, menghampirinya. Tadi aku kepikiran konsep buat proyek kita. Gimana kalau kita bahas tentang cahaya dan ilusi optik? Aku bisa bantu gambar ilustrasinya dan kamu yang jelasin bagian teorinya. Sisil sempat tercengang. Itu ide yang bagus. Loh, kamu setuju? Wah, jangan-jangan aku mulai berpengaruh nih di hatimu, ujar Reno sambil menepuk dadanya. Jangan ger. Aku cuma menghargai ide yang masuk akal. Lagian kita harus kerja sama kalau mau nilai bagus. Reno menyeringai. Siap, bos. Saat Sisil melanjutkan langkahnya, ia merasa aneh. Biasanya percakapan dengan Reno membuatnya pusing kepala. Tapi hari ini, entah kenapa ringan. Malam itu, di rumah, Sisil duduk di depan meja belajarnya. Laptop terbuka, buku catatan berserakan, dan ia sudah membuat setengah outline untuk proyek kelompoknya. Tapi pikirannya terus melayang. Gambaran wajah Reno saat membicarakan ide proyek tadi, tampak berbeda. Serius, bahkan penuh semangat. Apakah selama ini Reno hanya perlu satu alasan untuk merasa penting? Ia menepis pikiran itu. Tidak mungkin dia memikirkan Reno sejauh itu. Sementara itu, di kamarnya yang penuh poster band rock dan kertas gambar berserakan, Reno sedang menggambar ilusi mata yang menyerupai terowongan berputar. Tangannya kotor oleh pensil 2B, dan matanya menyipit penuh konsentrasi. Reno jarang merasakan ini, semangat. Tapi sejak Sisil setuju dengan idenya, ia merasa dihargai. Dan itu membuatnya ingin serius. Hari-hari berikutnya, suasana antara Sisil dan Reno mulai berubah. Mereka tak lagi bertengkar soal hal sepele. Sisil mulai terbiasa melihat Reno duduk di sebelahnya saat jam kosong, menampilkan sketsa-sketsa yang akan mereka pakai di proyek. Dini dan Yona mulai memperhatikan keanehan ini. Kamu kelihatan makin sabar akhir-akhir ini, celetuk Yona saat mereka duduk di bawah pohon besar di halaman sekolah. Ya karena aku harus, jawab Sisil sambil membuka bekal. Atau karena kamu mulai nyaman, sahut Dini dengan nada menggoda. Sisil tidak menjawab. Tapi dalam hatinya, ia tahu kenyamanan itu mulai tumbuh. Secara perlahan tapi nyata. Pada akhir minggu, Pak Wawan masuk kelas sambil membawa daftar nilai kuis. Seperti biasa, Sisil mendapat nilai tertinggi. Tapi yang mengejutkan, Reno naik 2 peringkat dari yang biasa ia dapat. Wah, Reno, nilaimu kali ini lumayan. Kamu nyontek dari siapa? Goda Pak Wawan. Dari hasil kontemplasi, Pak, jawab Reno enteng. Sisil melirik Reno. Reno hanya menoleh dan mengedipkan mata padanya. Sisil mengalihkan pandangan, tapi sudut bibirnya terangkat sedikit. Pada suatu sore,
Mereka bertemu di perpustakaan untuk menyusun bahan proyek. Sisil melihat Reno duduk dengan sungguh-sungguh, menggambar sambil sesekali mencoret-coret catatan rumus yang ia berikan. Bukan Reno yang biasanya, ini Reno yang mencoba. Kamu tahu nggak, kata Reno pelan, dulu aku pikir orang pintar itu pasti membosankan. Dan sekarang aku pikir orang pintar bisa jadi sangat menarik. Apalagi kalau dia cantik juga. Sisil menoleh cepat, dan Reno langsung pura-pura fokus menggambar. Tapi Sisil tidak menegurnya. Hatinya hanya berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Dan sejak hari itu, sesuatu di antara mereka berubah. Tak perlu diucapkan. Tapi terasa. Hari-hari menuju presentasi proyek semakin dekat. Di antara kesibukan dan rutinitas sekolah, Sisil dan Reno mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mereka sering terlihat duduk berdampingan di perpustakaan, berdiskusi di kantin, bahkan sesekali pulang bareng meskipun hanya sampai ujung jalan sekolah. Namun, seiring kedekatan itu, rasa yang tumbuh diam-diam mulai mengganggu Sisil. Sore itu, setelah mereka menyelesaikan sesi revisi terakhir proyek di taman belakang sekolah, Sisil duduk termenung di bangku panjang. Reno sedang menyusun alat-alat presentasi ke dalam tasnya, tapi ia bisa merasakan perubahan suasana. "Kamu kenapa?" tanyanya sambil duduk di samping Sisil. Sisil tidak langsung menjawab. Matanya menatap langit yang mulai keemasan. "Kamu tahu nggak, aku ini orang yang suka semuanya jelas. Rencana, tujuan, arah hidup semua harus rapi." Reno mengangguk pelan. "Dan aku kebalikannya." "Nah, itu dia." Sisil menghela napas. "Mungkin karena itu aku bingung sekarang. Aku nggak ngerti kenapa aku mulai peduli sama kamu." Suara itu lirih, tapi cukup jelas untuk membuat Reno terdiam. Ia tidak menyangka Sisil akan mengaku sejujur itu. Tapi ia juga tahu, rasa itu bukan hanya milik Sisil. Diam-diam, Reno pun mulai berubah karena Sisil. Ia yang biasanya seenaknya, kini mulai peduli pada waktu, nilai, dan usaha. Semua karena ada satu alasan, Sisil membuatnya ingin menjadi lebih baik. Namun sebelum Reno sempat menjawab, suara teriakan memanggil nama Sisil memecah momen itu. "Sisil!" Mereka menoleh. Rico, teman satu kelas mereka yang juga diam-diam menyukai Sisil, berlari ke arah mereka. Ia membawa 2 botol teh dingin. "Kamu belum pulang? Aku cari-cari di kelas," katanya sambil menyodorkan 1 botol ke Sisil. Sisil tersenyum sopan. "Makasih, Rico, tapi aku udah bareng Reno dari tadi." Mata Rico langsung berubah. Ia melirik Reno tajam. "Oh iya, ya. Sekarang kamu sering bareng Reno ya?" Nada suaranya terdengar sinis. Sisil yang peka langsung merasakannya, tapi ia memilih tidak menanggapi. Reno berdiri, menyampirkan tas ke pundak. "Aku duluan, Sisil. Makasih buat hari ini." Setelah Reno pergi, Rico duduk di bangku yang tadi ia tempati. "Kamu serius bareng dia, Sil?" "Bareng gimana?" Sisil balik bertanya. "Ya, kamu tahu maksudku. Reno itu bukan level kamu. Dia males, nilainya rendah, nggak jelas masa depannya. Kamu bisa dapetin cowok yang jauh lebih baik." Sisil menoleh. "Jadi kamu maksudnya, kamu?" Rico terdiam. Tapi dari sorot matanya, Sisil tahu jawabannya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa kecewa bukan karena Reno, tapi karena orang lain yang menganggap dirinya berhak menentukan siapa yang pantas untuk siapa. Sejak pertemuan sore itu, Reno mulai menjaga jarak. Ia tetap mengerjakan proyek bersama Sisil, namun tidak lagi bercanda seperti biasa. Ia datang tepat waktu, bekerja dengan tenang, dan langsung pulang tanpa banyak bicara. Bahkan, di kelas pun ia jarang menatap Sisil. Sisil merasakannya. Ia rindu celotehan iseng Reno, rindu caranya menyeringai saat menggoda, bahkan rindu caranya mengeluh soal tugas-tugas yang menurutnya merampas kebebasan berimajinasi. Tapi sekarang, semua itu lenyap. Hampa. Dini dan Yona, tentu saja, menyadarinya. "Kalian berantem ya?" tanya Dini saat mereka makan siang di kantin. "Nggak," jawab Sisil pendek, tapi ekspresinya tidak meyakinkan. Reno berubah. Dia kelihatan menjauh,
sambung Yona. Padahal tadinya kalian kelihatan makin dekat. Sisil menatap sendoknya. Aku bilang sesuatu yang seharusnya nggak aku bilang. Apa? Aku bilang aku peduli sama dia. Dini dan Yona membelalakan mata. Terus, kenapa itu jadi masalah? Yona penasaran. Aku nggak tahu, liris Sisil. Sejak saat itu, dia malah pergi. Seolah-olah, aku bikin dia takut. Sementara itu, Reno duduk di halaman rumahnya, menggambar dengan selembar kertas besar yang penuh goresan hitam pekat. Ia tak tahu harus bagaimana menyikapi perasaannya. Ia menyukai Sisil. Tapi semakin ia dekat dengan Sisil, semakin ia merasa tidak pantas. Dia sempurna, Ren, gumamnya sendiri. Nilai bagus, keluarga harmonis, sahabat banyak, disukai guru. Sementara aku, ketinggalan pelajaran, bolos, ngelawan guru, bahkan nggak yakin bisa lulus tepat waktu. Ia memandangi langit. Aku takut, Sil. Bukan takut kamu nolak aku, tapi takut kamu nyesel pernah suka sama aku. Beberapa hari kemudian, saat proyek besar dipresentasikan di aula sekolah, Sisil dan Reno tampil memukau. Visualisasi ilusi optik buatan Reno menarik perhatian semua orang, dan penjelasan ilmiah dari Sisil membuat semuanya berdecak kagum. Mereka menjadi pasangan presentasi terbaik hari itu. Semua tepuk tangan. Semua tersenyum. Kecuali mereka berdua. Saat turun dari panggung, Sisil ingin mengucapkan selamat, tapi Reno hanya berkata, "Kamu luar biasa," lalu berjalan pergi. Ucapan itu terdengar tulus, namun juga seperti ucapan perpisahan. Hari Senin, pagi yang biasanya Sisil lalui dengan tenang, kini terasa berat. Sejak presentasi proyek, Reno nyaris tidak lagi menyapanya. Bahkan saat berpapasan di koridor, Reno hanya menunduk atau berpura-pura memeriksa ponselnya. Bagi Sisil yang biasa mendapat perlakuan spesial dari Reno, meski sering dalam bentuk ejekan, sikap diam itu jauh lebih menyakitkan. Sementara itu, Reno dipanggil oleh Pak Rudi, guru BK sekolah. Ia duduk gelisah di kursi depan meja kayu yang dipenuhi map siswa. "Reno, saya senang lihat kemajuan kamu selama sebulan terakhir ini. Nilai kamu naik. Kamu mulai aktif. Tapi kenapa setelah proyek selesai kamu kembali ke sikap lama?" Reno diam. "Kamu tahu, banyak guru terkejut lihat kamu bisa sebaik itu waktu presentasi. Sisil jelas punya pengaruh besar dalam perubahanmu. Tapi kamu malah menjauh." "Justru karena itu, Pak," gumam Reno. Pak Rudi menaikkan alis. "Maksud kamu?" "Saya takut, Pak, saya cuma jadi beban buat dia." Pak Rudi terdiam sejenak. Lalu, dengan nada lebih lembut, ia berkata, "Terkadang, orang yang merasa dirinya tidak pantas justru adalah yang paling peduli. Tapi tahu nggak, Ren? Hidup itu bukan soal pantas atau nggak pantas. Tapi soal mau berubah atau tidak." Di sisi lain, Sisil mulai merasakan tekanan yang berbeda. Ibunya, Bu Melati, mulai mencurigai perubahan sikap putrinya. Sisil pulang lebih telat dari biasanya, sering termenung di meja belajar, dan sesekali tersenyum sendiri saat menatap layar laptop. "Kamu suka sama anak laki-laki, ya?" tanya sang ibu tiba-tiba. Sisil kaget, hampir menjatuhkan pensilnya. "Hah? Enggak kok, Bu." Bu Melati menatap anaknya dengan tatapan tajam tapi penuh kasih. "Ibu ini dulu juga gadis SMA. Sil, ibu tahu gimana rasanya suka diam-diam. Tapi kamu juga harus tahu, gak semua laki-laki baik buat kamu." Sisil menunduk. Dalam hatinya ia tahu, ibunya pasti akan menolak keras jika tahu siapa yang ia maksud. Kalau laki-laki itu berbeda. Sisil mencoba bertanya hati-hati. Berbeda itu boleh. Asal punya masa depan. Jangan yang hidupnya nggak jelas, suka bolos, atau nggak punya visi, jawab ibunya tanpa tahu bahwa setiap kata itu seperti menusuk hati Sisil. Hari-hari berjalan seperti hampa. Sisil tetap menjadi siswi teladan, tetap aktif dalam organisasi dan belajar. Tapi jiwanya seperti berjalan di tempat. Hatinya tidak lagi sepenuhnya hadir saat mengerjakan PR atau saat rapat OSIS. Di tengah semua kesibukan itu, bayangan Reno terus mengganggunya. Sampai suatu sore, di perpustakaan yang hampir sepi,
Yona mendekatinya dengan tatapan serius. Sisil, kamu harus tahu sesuatu. Sisil menoleh, bingung. Aku dengar Riko ngomongin kamu di belakang. Sisil mengerutkan kening. Ngomongin apa? Dia bilang kamu terlalu pintar sampai-sampai kasihan sama Reno. Makanya kamu deketin dia cuma karena rasa iba. Mata Sisil membelalak. Apa? Yona mengangguk. Dia bilang kamu cuma mainin Reno. Biar kamu kelihatan rendah hati. Dan kamu tahu, beberapa teman percaya sama itu. Sisil terdiam. Jantungnya berdebar. Antara marah dan sedih. Bukan hanya karena Riko menyebarkan fitnah, tapi karena ia tahu, Reno mungkin akan percaya. Tanpa pikir panjang, Sisil berdiri. Ia tahu harus bicara langsung pada Reno. Segera. Sementara itu, Reno duduk di warung kopi kecil dekat rumahnya, menatap layar ponsel. Pesan dari Riko masih terbuka. Gue sih cuma bilang yang jujur. Bro, Sisil terlalu tinggi buat lo. Dia deketin lo juga mungkin karena kasihan. Biar kelihatan kayak malaikat di mata semua orang. Reno membaca pesan itu berkali-kali. Hatinya kacau. Ia ingin percaya pada Sisil. Tapi sebagian dirinya takut kalau semua itu benar. Lo kenapa? Tanya Fajar, teman nongkrongnya. Reno menggeleng. Enggak, cuma bingung. Kalau lo masih suka sama Sisil, bilang. Jangan sok keren tapi malah diem. Dia beda dari cewek lain. Jangan sampai lo nyesel karena nggak berani. Ucapan Fajar menampar Reno. Ia sadar, ia lari dari masalah karena takut kecewa. Tapi justru karena lari, ia menyakiti Sisil lebih dalam. Senja itu, tanpa rencana, mereka bertemu di depan gerbang sekolah. Sisil yang sedang berjalan cepat, berhenti saat melihat Reno berdiri sambil menatap langit. Mereka saling diam beberapa detik. Kamu percaya sama Riko? Tanya Sisil, suaranya gemetar. Reno menatapnya. Kamu kenapa tanya begitu? Karena dia bilang aku deketin kamu cuma karena kasihan. Suara Sisil meninggi sedikit. Dan aku takut kamu percaya. Reno menarik napas panjang. Aku bukan percaya, aku cuma terlalu takut. Takut kamu akan nyesel pernah deket sama orang kayak aku. Sisil menatapnya dengan tatapan yang penuh luka. Reno, kamu tahu apa yang paling nyakitin? Apa? Bukan omongan orang. Tapi saat kamu, orang yang aku percaya malah percaya pada mereka, bukan aku. Suasana hening. Reno menunduk. Maaf, aku pengecut. Sisil tak menjawab. Ia melangkah pelan, meninggalkan Reno yang berdiri mematung. Hatinya remuk. Tapi ia tahu, ini bukan akhir. Ini titik terendah. Dan mungkin titik balik. Hari-hari setelah konfrontasi di gerbang sekolah itu terasa lambat bagi keduanya. Reno kembali seperti dulu. Datang telat, duduk di pojok kelas, menatap kosong ke papan tulis. Tapi tak satupun guru yang menegur. Mereka tahu, ada badai dalam diri Reno yang lebih berat dari sekadar malas sekolah. Sisil pun begitu. Ia tetap hadir di setiap rapat OSIS, tetap menjawab pertanyaan guru dengan lugas, tetap tersenyum di depan teman-teman. Tapi senyum itu kosong. Matanya tak lagi berbinar seperti biasanya. Setiap pagi ia bangun dengan harapan Reno akan menyapanya lagi. Tapi harapan itu terus dikhianati waktu. Sampai suatu hari, Bu Santi, guru biologi yang juga wali kelas mereka, memanggil Sisil ke ruang guru. Sisil, Ibu mau kamu jadi perwakilan kelas di lomba karya tulis ilmiah nasional. Sisil menatap Bu Santi dengan canggung. Sendiri, Bu? Ibu harap kamu mau ajak Reno juga. Proyek kalian waktu itu luar biasa. Kalian bisa gabungin sains dan seni. Kombinasi langka. Sisil terdiam. Dalam hatinya, ada keraguan. Tapi juga ada keyakinan kecil. Kesempatan ini bisa jadi jembatan untuk memperbaiki yang rusak. Baik, Bu. Saya akan coba ajak dia. Petang itu, Sisil berdiri di depan gerbang rumah Reno. Tangannya gemetar saat menekan bel. Beberapa detik kemudian, pintu dibuka oleh seorang wanita paruh-baya dengan wajah letih. Ibu Reno ya? Sapa Sisil sopan. Wanita itu tersenyum ramah. Iya, kamu Sisil?
Sisil mengangguk, kaget. Ibu kenal saya? Tentu. Reno sering cerita. Masuk dulu, nak. Sisil melangkah masuk, jantungnya berdetak kencang. Di ruang tengah yang sederhana namun hangat, ia melihat Reno sedang duduk di sofa, terpaku pada televisi yang tidak benar-benar ia tonton. Saat melihat Sisil, ekspresi Reno langsung berubah. Canggung, kaget. Lalu, "Kamu ngapain kesini?" tanyanya, setengah berbisik. "Aku cuma mau ngomong sebentar." "Bisa?" Reno mengangguk pelan. Mereka duduk di beranda rumah, diterangi cahaya temaram lampu gantung. Ada lomba karya tulis. "Bu Santi minta kita ikut," kata Sisil perlahan. "Kita?" Reno mengulang, seolah tak percaya. "Kamu dan aku. Seperti dulu." "Tapi kenapa?" Sisil menatapnya lekat-lekat. "Karena aku belum selesai percaya sama kamu, Ren." Reno memalingkan wajah. "Aku nggak yakin aku bisa." "Kamu bisa. Kamu udah buktiin itu di proyek kita. Kamu cuma belum percaya sama diri kamu sendiri." Reno menghela napas panjang. "Kalau nanti aku gagal, kamu bakal malu." Sisil menggeleng. "Aku lebih malu kalau kamu menyerah sebelum mencoba." Waktu berlalu, dan hari demi hari, Sisil dan Reno bekerja bersama dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Reno yang dulu selalu melamun atau menghindar, kini mulai menunjukkan ketekunan yang tidak pernah Sisil bayangkan. Ia mulai datang lebih awal, mengerjakan tugas, dan bahkan menulis dengan penuh semangat. Sisil merasakan perubahan itu, dan meskipun ia tahu perjuangan ini belum selesai, ada harapan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Namun, meskipun demikian, ada banyak hal yang mengganjal. Meskipun mereka lebih dekat, Reno seringkali terlihat cemas, dan Sisil merasa ada yang menghalangi mereka untuk benar-benar terhubung. Pada suatu malam, saat mereka sedang menyusun konsep terakhir tulisan untuk lomba, Reno mendekati Sisil dengan tatapan yang penuh kebingungan. "Sisil, kamu yakin aku bisa ngelakuin ini? Maksudnya, beneran yakin?" Sisil berhenti mengetik di laptopnya dan menatap Reno. Ia bisa merasakan kegelisahan yang menggerogoti Reno, seperti bayangan gelap yang tak pernah hilang. "Kamu bisa, Ren. Aku percaya sama kamu. Kamu udah buktiin itu waktu kita kerjain proyek di kelas dulu." Reno menunduk, matanya penuh kecemasan. "Tapi kalau aku gagal, gimana? Kalau aku nggak bisa bikin kamu bangga?" Sisil menatap Reno dalam-dalam. "Ren, aku nggak berharap kamu buat bangga aku. Aku cuma berharap kita berdua bisa sukses bareng. Kalau kita gagal, ya kita gagal bareng. Tapi setidaknya kita berusaha." Reno terdiam, seolah kata-kata Sisil menyentuh sesuatu yang dalam di hatinya. Kemudian, dia menghela napas panjang dan berkata, "Aku takut kalau aku nggak bisa ngimbangin kamu. Kamu pintar banget. Dan aku, cuma cowok bodoh yang sering nggak tahu apa-apa." Sisil menatapnya dengan lembut, meletakkan tangan di atas tangan Reno yang terletak di meja. "Ren, kamu bukan bodoh. Kamu cuma butuh waktu buat percaya sama diri kamu sendiri. Aku nggak butuh kamu ngimbangin aku. Aku cuma butuh kamu jadi dirimu sendiri." Ada keheningan beberapa detik, sebelum akhirnya Reno mengangkat kepala dan melihat Sisil dengan penuh rasa terima kasih. Mata mereka saling bertemu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Reno merasa diterima, tanpa syarat. Namun, tekanan untuk lomba semakin besar. Mereka harus mengumpulkan karya mereka dalam waktu 1 minggu, dan setiap hari terasa seperti ujian yang semakin menegangkan. Beberapa hari menjelang deadline, perasaan cemas mulai menguasai keduanya. "Ren, kita harus benar-benar fokus sekarang. Deadline tinggal 2 hari, kata Sisil, mencoba tetap tenang meskipun hatinya berdebar. "Iya," jawab Reno, namun nada suaranya terdengar putus asa. "Tapi aku nggak yakin kita bisa selesai tepat waktu. Aku masih banyak yang harus aku kerjain." Sisil menghela napas. Ia tahu, ini bukan cuma soal lomba lagi. Ini soal kedekatan mereka. Dan dia sadar, kalau mereka terus seperti ini, terus menyembunyikan perasaan masing-masing, mereka tidak akan pernah sampai ke titik yang sebenarnya. "Sisil," Reno mulai ragu. "Aku nggak tahu bagaimana cara ngomongnya, tapi aku merasa kayak, aku nggak layak buat kamu."
Sisil menatap Reno dengan intens. Kamu nggak perlu merasa kayak gitu. Aku nggak memilih kamu karena apa yang kamu punya. Aku memilih kamu karena siapa kamu, Reno. Dan aku percaya kamu bisa lebih dari ini. Reno menunduk. Hatinya dipenuhi keraguan. Namun, ada satu hal yang lebih besar dari keraguannya, rasa sayang yang mulai tumbuh dalam dirinya, yang perlahan-lahan mengalahkan ketakutannya. Pada hari terakhir persiapan, mereka akhirnya menyelesaikan karya mereka. Mereka bekerja hingga larut malam di rumah Reno, dengan suasana yang lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Tawa mulai terdengar lebih sering, dan kata-kata manis yang terucap sesekali membuat Reno merasa bahwa mungkin ada harapan lebih untuk mereka. Pagi itu, saat mereka hendak mengirimkan karya mereka ke panitia lomba, Reno berhenti sejenak di depan laptop. Ia menatap Sisil dengan penuh perasaan. Sisil, katanya dengan suara penuh emosi. Aku nggak tahu kalau aku bisa ngomong ini sekarang, tapi aku suka kamu. Suka banget. Dan aku nggak bisa terus-terusan pura-pura nggak ngerasa apa-apa. Sisil menatap Reno. Mata mereka saling bertemu dengan intensitas yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa detik berlalu, dan akhirnya, ia mengangguk pelan. Aku juga, Ren. Aku juga. Pagi lomba tiba dengan cuaca yang cerah, namun perasaan di dalam hati Sisil dan Reno justru semakin mendalam. Keduanya datang ke sekolah lebih awal, membawa karya tulis mereka yang telah selesai dengan susah payah selama beberapa hari terakhir. Meski begitu, ketegangan tetap terasa, seakan ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang belum terungkap. Di ruang kelas, teman-teman mereka sudah mulai berkumpul, namun perasaan canggung melingkupi udara. Yona, teman dekat Sisil, datang menghampiri mereka dengan senyum yang biasa, tetapi kali ini ada tatapan penuh perhatian yang menyertai. Kalian udah siap? Tanya Yona, matanya melirik ke arah Sisil dan Reno secara bergantian. Sisil mengangguk. Walaupun senyum yang ia berikan tidak sepenuhnya menggambarkan perasaannya. Di sisi lain, Reno tampak sedikit lebih tenang, namun masih terlihat gelisah. Sebenarnya, dia tidak hanya khawatir tentang lomba itu sendiri. Ada hal yang jauh lebih besar yang menggantung di benaknya. Saat mereka mengumpulkan karya mereka dan siap untuk diserahkan ke panitia, Sisil berhenti sejenak di depan meja panitia. Matanya melihat Reno yang masih berdiri di belakangnya, menunduk, seolah merasa terasing dari seluruh keramaian. Sisil merasa ada yang tidak beres, dan tiba-tiba hatinya mulai diliputi keraguan. Apa yang sedang mereka perjuangkan sebenarnya? Adakah ini hanya tentang lomba? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak bisa mereka hindari lagi? Dengan langkah mantap, Sisil menoleh kepada Reno dan menyentuh lengannya dengan lembut. Ren, bisiknya. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa kita sudah sampai di titik ini, di titik di mana kita nggak bisa terus terjebak dalam keraguan ini. Reno terkejut. Ia menatap Sisil dengan wajah bingung, tapi hatinya mulai dipenuhi perasaan yang bercampur aduk. Apa maksud kamu? Bukan hanya soal lomba. Bukan hanya soal sekolah, jawab Sisil dengan suara yang perlahan namun jelas. Aku merasa kita berdua punya perasaan lebih dari itu, Ren. Dan aku nggak mau ini berlarut-larut lagi. Reno merasakan jantungnya berdebar kencang. Kata-kata Sisil menembus tembok yang selama ini ia bangun untuk melindungi dirinya dari rasa takut akan kegagalan. Aku nggak tahu kalau kamu merasa seperti itu. Sisil tersenyum. Aku rasa aku sudah tahu perasaanmu, Ren. Kamu takut kalau kamu nggak cukup baik untuk aku. Tapi, aku cuma mau kita sama-sama berusaha. Entah itu lomba, sekolah, atau apapun. Aku nggak peduli tentang kesempurnaan. Aku cuma peduli tentang kita. Reno menatapnya dengan mata yang mulai basah. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, untuk tidak merasa harus selalu sempurna. Aku sayang kamu, Sisil. Sisil menggenggam tangan Reno dengan lembut, membalas perasaan yang sudah lama terpendam dalam dirinya. Aku juga sayang kamu, Ren. Mereka berdiri bersama di depan meja panitia, tak lagi merasa canggung meskipun kerumunan teman-teman mereka mulai memperhatikan. Semua yang mereka butuhkan saat itu bukanlah persetujuan dari orang lain, melainkan keyakinan mereka terhadap satu sama lain. Setelah mengumpulkan karya,
mereka kembali ke kelas dengan perasaan campur aduk. Perasaan yang lebih jujur dan terbuka dari sebelumnya. Namun, ketegangan tak langsung hilang begitu saja. Lomba karya tulis ilmiah itu, meskipun penting, hanyalah bagian dari ujian besar yang harus mereka lewati bersama. Hari demi hari berlalu dengan lebih ringan, meskipun mereka berdua tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Sementara itu, di dalam diri Sisil, ada perasaan tenang yang baru muncul. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam ekspektasi orang lain. Ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebersamaan dengan Reno. Pada hari pengumuman lomba, seluruh kelas berkumpul di aula untuk mendengarkan hasilnya. Ketegangan memuncak lagi, dan meskipun Sisil dan Reno tahu apapun hasilnya, mereka sudah berhasil melewati tantangan terbesar mereka, membuka diri terhadap satu sama lain. Ketika panitia mengumumkan pemenang, nama mereka diumumkan sebagai juara pertama. Teriakan kegembiraan memenuhi ruangan, dan teman-teman mereka memberikan tepuk tangan meriah. Namun, di tengah semua itu, Reno tidak mendengar apapun. Yang ia dengar hanyalah detakan jantungnya yang berdebar kencang, dan ketika ia melihat ke arah Sisil, ia melihat senyuman yang begitu tulus. Itu adalah hadiah terbaik yang pernah ia dapatkan. Sisil menghampirinya dengan senyum lebar, dan mereka berdua berpelukan, merayakan kemenangan mereka, namun lebih dari itu, mereka merayakan perjalanan yang telah membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Pagi itu terasa berbeda bagi Sisil dan Reno. Setelah kemenangan yang membanggakan di lomba karya tulis ilmiah, mereka berdua merasa lebih ringan. Namun, meskipun mereka sudah berhasil melalui berbagai ujian yang datang, perjalanan mereka belum selesai. Ada banyak hal yang masih perlu diselesaikan, dan masing-masing dari mereka tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam kehidupan mereka. Beberapa hari setelah pengumuman lomba, di tengah kegiatan rutin sekolah yang semakin padat, Sisil dan Reno mulai menyadari bahwa meskipun mereka telah mengungkapkan perasaan masing-masing, ada banyak hal yang perlu mereka perbaiki dalam hubungan mereka. Ada banyak ketakutan yang harus dihadapi, ada banyak kenyataan yang harus diterima. Namun, mereka sudah siap menghadapi itu semua bersama. Di ruang kelas, setelah jam pelajaran usai, Reno menatap Sisil yang sedang duduk di mejanya. Sisil menoleh dan melihat Reno, lalu tersenyum. Namun, di balik senyum itu, ada sesuatu yang belum sepenuhnya diungkapkan. Reno, panggil Sisil dengan lembut. Kita harus bicara. Reno menatapnya dengan cemas. Ada apa, Sisil? Kamu kelihatan serius. Sisil menyentuh meja dan menggenggamnya perlahan. Aku cuma mau pastiin kita benar-benar tahu apa yang kita inginkan ke depannya. Aku nggak mau kita cuma terjebak dalam euforia kemenangan ini. Reno menghela napas panjang. Ia tahu apa yang Sisil maksud. Mereka berdua telah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, belajar dan bekerja keras. Namun mereka belum benar-benar membicarakan apa yang akan terjadi setelah ini. Mereka sudah mengungkapkan perasaan, tetapi belum benar-benar berkomitmen untuk menjalani hubungan mereka. Aku ngerti, Sisil. Aku juga nggak mau kita cuma numpang di momen ini. Aku pengen kita serius. Aku tahu aku banyak kurangnya, dan aku nggak selalu pinter kayak kamu. Tapi aku pengen berusaha jadi lebih baik, demi kita. Sisil menatap Reno dengan penuh pengertian. Aku tahu itu, Ren. Aku nggak peduli sama hal-hal itu. Aku cuma mau kita berdua saling mendukung dan berkembang bersama. Aku tahu kita bisa, asalkan kita percaya satu sama lain. Beberapa minggu setelah perbincangan itu, Sisil dan Reno mulai menghadapi tantangan baru. Tugas sekolah semakin banyak, dan mereka berdua harus menyeimbangkan waktu antara belajar, bekerja, dan menjalani hubungan mereka. Meskipun sempat merasa kewalahan, mereka mulai belajar bagaimana saling membantu dan memberi ruang satu sama lain untuk berkembang. Reno yang dulunya malas dan sering menunda pekerjaan kini mulai berubah. Ia mulai rajin belajar, tidak hanya untuk mendapatkan nilai yang lebih baik, tetapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa. Sisil pun dengan sabar membimbingnya, meskipun kadang ia merasa lelah dengan segala kesibukannya. Namun, ada satu hal yang membuat semuanya terasa lebih ringan, mereka berdua bekerja sebagai tim. Pada suatu malam, mereka duduk di perpustakaan sekolah, menyelesaikan tugas kelompok. Reno yang biasanya menghindari pekerjaan rumah kini tampak fokus, mencatat beberapa hal yang perlu ditambahkan ke laporan mereka.
Sisil duduk di sampingnya, mengerjakan bagiannya dengan tenang. Suasana yang biasa mereka rasakan, yang sebelumnya penuh dengan ketegangan, kini terasa lebih nyaman. Sisil, kamu udah benar-benar ngebantu aku banyak. Aku nggak tahu kalau aku bisa jadi kayak gini, kata Reno, matanya masih tertuju pada buku di depannya. Sisil menatapnya dengan lembut, senyum kecil terulas di wajahnya. Aku cuma ngebantu kamu buat menemukan potensi kamu, Ren. Kamu punya banyak hal yang luar biasa. Kamu cuma perlu percaya sama diri sendiri. Reno berhenti sejenak, menatap Sisil dengan mata penuh rasa terima kasih. Aku merasa lebih baik sekarang. Dan aku sadar kalau aku nggak akan bisa dapetin semua ini tanpa kamu. Sisil menunduk, sedikit malu mendengar pujian itu. Jangan terlalu dipikirin, Ren. Kita kan kerja bareng. Dan aku juga banyak belajar dari kamu. Sisil dan Reno mulai berbicara lebih terbuka tentang masa depan mereka. Meskipun masih banyak ketidakpastian, mereka tahu bahwa bersama-sama, mereka bisa menghadapinya. Mereka tidak lagi merasa terikat oleh ekspektasi orang lain, tetapi lebih pada bagaimana mereka bisa saling mengisi dan membantu satu sama lain untuk berkembang. Waktu berlalu, dan akhirnya mereka tiba di ujian akhir semester. Kedua remaja ini menghadapi ujian dengan sikap yang lebih dewasa. Tidak ada lagi rasa cemas yang berlebihan, tidak ada lagi perasaan tertekan. Mereka telah melewati banyak tantangan, baik dalam hubungan mereka maupun dalam kehidupan sekolah mereka. Kini, mereka lebih siap menghadapi dunia nyata setelah lulus. Saat hasil ujian keluar, Sisil dan Reno duduk di bawah pohon besar di halaman sekolah, menunggu pengumuman hasilnya. Tangan Sisil yang terlipat di atas meja terasa dingin, sementara Reno yang duduk di sebelahnya tampak jauh lebih santai. Gimana, Ren? Udah siap? Tanya Sisil dengan cemas. Aku rasa siap, kok. Lagian, apa yang terjadi? Ya udah, kita hadapi bareng. Yang penting kita udah usaha maksimal, jawab Reno, sambil tersenyum. Sisil tersenyum, meskipun masih ada rasa cemas di hatinya. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak khawatir tentang hasil ujian ini. Namun, ia tahu bahwa apapun hasilnya, dia dan Reno telah berhasil melewati ujian yang lebih besar, ujian kepercayaan dan perjuangan bersama. Ketika hasil ujian akhirnya diumumkan, mereka berdua mendapati bahwa mereka lulus dengan nilai yang memuaskan. Tidak hanya itu, hubungan mereka juga semakin kuat. Reno mendapatkan nilai terbaiknya sepanjang tahun, dan Sisil merasa bangga karena akhirnya mereka berhasil mencapai tujuan mereka bersama. Reno menatap Sisil dengan senyum lebar. Kita berhasil, Sisil. Aku nggak percaya. Ini benar-benar luar biasa. Sisil tersenyum kembali, matanya berbinar. Aku juga nggak percaya. Tapi kita udah buktiin, kan? Kita bisa sukses bareng. Mereka duduk bersama di bawah pohon itu, memandang langit sore yang indah, merasa lebih siap menghadapi tantangan berikutnya dalam hidup mereka. Ada perasaan lega dan bahagia yang memenuhi hati mereka, karena mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.